Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswiku dari SMA Negeri 1 Loakulum. Selamat pagi semuanya. Ya, alhamdulillah kita telah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sampai pada hari ini untuk belajar penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode determinan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari metode substitusi, metode eliminasi, dan metode gabungan. Sekarang kita menggunakan metode determinan, di mana pada metode determinan ini kita melakukan pendekatan dengan materi matriks. Bentuk umum matriks itu dilihat dari sini. Ada kolom, ada baris. Dia akan bermuatan angka-angka pada masing-masing baris dan kolomnya. Ada A11, A21 sampai AI1, A12, A22 sampai dengan AI2. Kalau menurutnya ada A1J, A2J sampai dengan A1J. Seperti itu. Sehingga untuk penyelesaian dalam bentuk matriks seperti ini, kita otomatis harus merubah sistem persamaan linear 3 variabel menjadi bentuk matriks yang seperti ini. Lanjut. Cara merubahnya, perlu diketahui bahwa kita punya A1X, B1Y, C1Z sama dengan D1. Begitu juga dengan A2X, B2Y, C2Z, D2. Dan seterusnya, apabila kita merubah dalam bentuk matriks, maka akan menjadi seperti ini. Yang A1 taruh di baris dan kolom 1 sini. B1, C1. Terus kemudian A2, B2, dan C2. Kemudian A3, B3, dan C3. Otomatis dapat diketahui bahwa pada baris pertama adalah untuk X, Y, dan Z. Ingat, di sini yang dimasukkan hanya koefisiennya saja. Sedangkan pada matriks yang kedua ini adalah variabel X, Y, Z-nya dan di sini adalah hasilnya. Oke? Otomatis kita lanjutkan. Untuk penyelesaian SPLTV menggunakan metode determinan, yaitu kita harus bagaimana sih cara menghitung determinan terlebih dahulu. Ini yang diutamakan, bagaimana cara menghitung determinan. Lanjut. Determinan itu biasanya digambarkan dengan tanda kurung ini seperti ini. Kalau biasanya kita tanda mutlak, tapi ingat ini bukan tanda mutlak ya. Jadi cara penghitungannya adalah menggunakan kita tulis semuanya A1, B1, C1 dan seterusnya. Cara penghitungannya itu seperti ini. A11 dikali B2 dikali C3. Oke, ditambah B1 dikali C2 dikali A3. Kemudian C1 dikali A2 dikali B3. Itu masih dalam bentuk penjumlahan. Dan apabila nanti selanjutnya dia harusnya adalah pengurangan. Untuk memudahkan pengerjaan seperti ini, biasanya kita terlalu rumit untuk seperti ini, maka taruh baris nomor 2 ini pada bagian belakang untuk membantu penghitungan. Otomatis penghitungannya menjadi sederhana, menjadi mudah, menjadi seperti ini. A1 kali B2 kali C3 ditambah, kalau ke kanan
menurun seperti ini selalu ditambah. Ditambah B1 kali C2 kali A3. Ditambah C1 kali A2 kali B3. Oke, selanjutnya kalau sudah seperti ini, maka kita balik sekarang arahnya ke kiri. Oke, saya ganti warnanya menjadi C1 kali B2 kali A3. Nah, seperti ini. Terus A1 kali C2 kali B3. Kita lihat pada warna yang berbeda saja. Terus B1 kali A2 kali C3. Sehingga determinan itu menjadi rumusnya seperti ini. A1, B2, C3, dan seterusnya. Jadi kalau ketika dia jalannya mereng ke kanan, turun ke kanan, dia harus dijumlah. Tapi kalau dia mereng ke kiri, turun, maka dia dikurangi. Begitu cara penghitungan determinan. Ayo kita coba menentukan nilai SPLTV. Nah, cara menentukannya untuk nilai X, otomatis determinan X dibagi jadi determinannya. Kalau Y, determinan Y dibagi dengan determinannya. Untuk Z, determinan Z dibagi dengan determinan. Di mana cara determinannya? Yaitu kalau determinan X, itu hasil dimasukkan ke kolom X. Hasil, ini kan hasil. Ini hasil, masukkan ke kolom X. Sedangkan Y, hasil, masukkan ke kolom Y. Dan Z, masukkan ke kolom Z. Lanjut. Contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari X plus Y plus Z sama dengan 12. 2X min Y plus 2Z sama dengan 12. 3X plus 2Y min Z sama dengan 8. Kita sebelumnya, otomatis kita harus merubah ini dalam bentuk apa tadi? Bentuk matriks. Betul. Kita lanjutkan. Kita rubah persamaan ini menjadi bentuk matriks. Sehingga diperoleh, ini koefisiennya kan 1 sebenarnya, cuma nggak ditulis. Ya, menjadi 1, 1, 1, 2, min 1, 2, 3, 2, min 1. X, Y, Z, 12, 12, 8 hasilnya. Ini kan hasil, ini adalah hasil. Pertama, kita mencari determinan terlebih dahulu. Kita menentukan nilai X. Nilai X kayak apa? Otomatis bentuk nilai dari X, dx adalah yang nilai hasil ini dimasukkan ke kolom pertama. Sehingga menjadi 12, 12, 8, 1 min 1, 2, 1, 2 min 1. Dan determinannya, kalau determinan, kita tetap menggunakan yang tidak ada tambahan hasil. Ini taruh di bawah. Oke, sehingga menjadi bentuknya seperti ini. Perkaliannya ingat, untuk perkaliannya kita menaruh, untuk perhitungannya pada kolom depan, ini dua-duanya kita taruh di bagian belakang. Supaya apa? Baris depan dan baris depan tersebut supaya membantu kita dalam proses perhitungannya. Sehingga diperoleh, menggunakan perkalian tadi caranya. 12 kali min 1 kali min 1. Dan seterusnya. 12 kali min 1 kali min 1 ditambah 1 dikali 2 kali 8. Saya hilangkan dulu. Tidak mengganggu. Terus kemudian 1 kali 2 kali 8. 1 kali 12 kali 2. Ini hasilnya. Dan seterusnya sampai ke bawah. Sehingga diperoleh sekarang kita tinggal kalikan. 12 kali min 1 kali min 1. Berarti berapa? 12. 1 kali 2 kali 8. Berapa? 16. 1 kali 12 kali 2 sama dengan 24. Dan seterusnya kita peroleh seperti ini. Sehingga nilai X-nya adalah 24 bagi 2 sama dengan 2.
Oke. Untuk sisanya, yaitu untuk variabel Y dan variabel Z, silahkan kalian mencoba. Dan nanti apabila kalian tidak memahaminya, silahkan berdiskusi melalui grup WhatsApp yang telah kita buat. Oke, demikian pembahasan saya tentang sistem penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode determinan. Selamat mencoba dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.